Produk pertanian itu bersifat mudah rusak dan musiman. Nah, hal apa yang dapat kita lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Dapat kita lakukan dengan dua cara, yaitu primer dan sekunder. Apabila kita menggunakan dengan cara primer, maka kita mengubah fisiknya, namun secara kimiawi tidak akan berubah. Contohnya seperti pada buah, kita dapat melakukan penglapisan lilin. Dari proses pengangkutan dari kebun menuju pasar itu harus dengan hati-hati. Kemudian kita lakukan proses pencucian, pembersihan, bahkan terhadap beberapa jenis buah kita lakukan pendinginan ataupun pemanasan. Kemudian kita berikan pelabelan, pengemasan yang nantinya untuk kita angkut ke pasar dan kita jualkan dengan daya tambah harga yang lebih dari pada kita langsung datang ke lokasinya. Hal itu yang dapat kita lakukan yang pertama. Nah, kemudian kita beralih ke tahap pemrosesan yang kedua, yaitu sekunder. Sekunder ini kita melakukan perubahan atau penanganan yang secara fisik dan kimianya akan berubah. Contohnya seperti apabila dia untuk buah, kita ambil contohnya seperti tomat ataupun cabai, maka dapat kita olah kembali menjadi saus. Dan apabila dia untuk buah-buah, maka kita dapat mengubahnya menjadi selai atau jam, bahkan jelly ataupun jus sekalipun. Atau dapat kita lakukan penanganan dengan pengeringan atau penjemuran untuk mengurangi kadaritas air yang terdapat pada produk. Pembuatan cabai kering, pembuatan untuk perkembangan teknologi itu sendiri sudah melaju sangat pesat, sehingga produk-produk pertanian dapat ditanggulangi proses kadar ketahanannya, sehingga dapat memberikan efisiensi terhadap masyarakat ataupun konsumen. Untuk perkembangan teknologi itu sendiri sudah melaju sangat pesat, sehingga produk-produk pertanian dapat ditanggulangi proses kadar ketahanannya, sehingga dapat memberikan efisiensi terhadap masyarakat ataupun konsumen. Kita beralih kepada topik berikutnya, yaitu perkembangan teknologi dari zaman ke zaman. Yang pertama itu perkembangan dari cangkul ke traktor kerbau hingga ke traktor mesin. Nah, kita ketahui dari zaman purbakala telah terjadi proses cocok tanam, namun masih menggunakan dengan alat-alat sederhana seperti menggunakan kayu, batu, dan alat-alat lainnya, karena pada zaman itu masih belum mengenal yang namanya teknologi. Namun sesuai dengan perkembangan zaman, dari zaman berganti ke zaman sampai di era globalisasi seperti ini, dari cangkul itu berubah ke traktor kerbau. Traktor kerbau ini di mana kerbaunya diberikan kayu bajak untuk mempermudah proses kerja kerbau, di mana kerbau akan diarahkan untuk berjalan ke depan agar bajak itu dapat ditarik dan mengenai tanah untuk proses pengolahan tanahnya. Nah, dari kerbau beralih ke mesin traktor mesin, di mana traktor mesin ini penggunaannya lebih cepat, lebih luas, dan lebih efisiensi untuk dilakukan. Namun, penggunaan dan pemerataan teknologi ini belum bisa dikatakan efisiensi, karena masih terdapat kalangan masyarakat pedesaan yang belum mengetahui atau bahkan belum mengenal yang namanya teknologi alat dan mesin pertanian, sehingga masyarakat pertanian atau lebih mendorong kepada masyarakat pertanian pedesaan belum memiliki yang namanya kesejahteraan atas berlakunya pemerataan teknologi. Nah, kita beralih kepada beberapa teknologi proses pembuatan tahu, di mana telah dilakukan survei pada tahap praktikum sebelumnya. Pembuatan tahu secara manual masih banyak menggunakan yang namanya tenaga manusia, mulai dari pengangkatan kacang kedelai, perebusan, pencetaan, penyaringan, bahkan sampai pemasarannya pun masih menggunakan door to door. Nah, namun pada sesuai perkembangan zaman sekarang telah menggunakan mesin. Pada proses pembuatan tahu hanya menggunakan beberapa tenaga manusia saja, seperti yang telah dilakukan survei itu hanya terdapat 2, karena semua
proses pembuatannya itu dilakukan oleh mesin, manusia hanya sebagai proses kontrol dan pengecekan apakah suhu tekanan yang untuk pemasakan itu sudah pas atau kurang, atau bahkan proses pencukaan apakah proses kepadatan tahu tersebut sudah baik atau belum baik. Yang artinya dari manual ke mesin itu sangat berbeda dan lebih efisiensi, dan bisa kita perkirakan mana yang lebih efisiensi kita menggunakan manual atau mesin. Inovasi teknologi agroindustri. Teknologi adalah suatu cara atau teknik memproduksi atau memperoleh suatu barang yang lebih mengembangkan keterampilan manusia. Nah, inovasi teknologi tersebut mampu memberikan kontribusi bagi perkembangan zaman. Yang pertama itu meningkatkan nilai ekonomis produksi. Dengan berkembangnya teknologi, berkembangnya inovasi, maka produk yang kita hasilkan dari hasil pertanian itu akan dapat lebih meningkat lagi. Kemudian seperti yang dijelaskan pada slide sebelumnya, yaitu meningkatkan daya simpan atau memperpanjang durasi ketersediaan produk kalau dia untuk tanaman yang musiman. Berikutnya diversifikasi produk, itu artinya telah terjadi dari satu produk berkembang ke produk lainnya dan menyebar secara luas dari satu daerah ke daerah lainnya. Kemudian memperbaiki kandungan dan komposisi gizi, tentunya dengan menambah beberapa zat yang tidak mengurangi kandungan gizi tersebut dan dapat mempermudahnya rusak. Kemudian dengan inovasi teknologi kita dapat mengurangi limbah yang terbawa keluar, yang artinya seperti limbah tersebut atau sisa-sisa tersebut dapat kita manfaatkan kembali dengan adanya inovasi teknologi tersebut. Dan hasil akhir dari kegiatan kita ini adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, maka secara alamiahnya petani atau masyarakat akan dengan tersendirinya merasakan kesejahteraan. Kita beralih kepada topik pembahasan inovasi teknologi agroindustri. Kontribusi teknologi pada agroindustri. Kita ketahui bahwasanya teknologi itu merupakan hal yang penting dalam pembangunan agroindustri, yang dimana teknologi adalah penentu apakah produk kita itu berkualitas baik ataupun tidak. Nah, hal yang dapat kita peroleh dengan teknologi yaitu meningkatkan nilai ekonomi produk. Meningkatkan ekonomi ini maksudnya seperti slide berikutnya, itu dari buah mentah seperti misalnya mangga, kemudian kita olah menjadi produk-produk olahan lanjut seperti jelly, jam, bahkan pun selai, akan menambah nilai tambah dari hasil produk tersebut. Yang kedua itu meningkatkan daya simpan. Daya simpan seperti padi, kita contohkan aja padi. Padi kan kita lakukan proses penjemuran. Proses penjemuran itu dilakukan untuk mengurangi kadar air yang terdapat pada biji padi, yang nantinya akan memperpanjang daya simpan produk tersebut agar tidak mudah busuk atau bahkan tumbuh jamur. Kemudian diversifikasi produk, mau kemudahan distribusi produk karena pengurangan volume dan bobotnya, serta meningkatkan durabilitas. Di sini meningkatkan kemudahan distribusi produknya itu kita contohkan saja seperti padi. Dari lahan pertanian, katakanlah sawah ataupun dataran lainnya,
Pada saat baru dipanen, maka massa atau beratnya itu akan melebihi daripada telah kita lakukan pengeringan. Sehingga apabila tidak kita lakukan pengeringan, maka kita akan sedikit kesusahan dalam proses pengangkutannya. Berbeda dengan pada saat kita lakukan proses perlakuan lanjutan. Sama seperti halnya penggilingan. Penggilingan kita lakukan dengan menggunakan teknologi. Berbeda massa atau berat padi yang masih memiliki kulit dengan yang udah menjadi beras. Berikutnya, perbaikan kandungan dan komposisi gizi. Hal ini dilakukan dengan melakukan penanganan lanjutan. Misalnya jeruk sesuai kadarnya akan kekurangan. Vitamin yang terdapat pada jeruk seiring berjalannya waktu akan mengalami pengurangan zat. Nah, apabila kita lakukan proses teknologi berikutnya dengan penambahan zat-zat tertentu, maka komposisi kandungannya itu akan dapat kita pertahankan. Berikutnya, pengurangan limbah yang terbawa keluar lahan produksi. Oke, kita ambil untuk contoh pengurangan limbah yang terbawa keluar lahan produksi ini, kita contohkan terhadap suatu buah, katakanlah itu buah nangka. Nah, sebelum adanya teknologi, masyarakat hanya menggunakan buah nangka itu sebagai pangan saja. Yang maksudnya seperti ini, pada saat buah nangka itu masak, yang dimakan hanyalah dagingnya saja, namun bijinya dibuang. Tapi apabila ada teknologi lanjutan, seperti contohnya terdapat di wilayah Sumatera atau terkhusus di Sidikalang, telah ada produk seperti bubuk kopi dari biji nangka, namun melakukan yang namanya perbaikan kandungan dan komposisi gizi. Artinya masih ada perlakuan-perlakuan yang dilakukan. Yang pada intinya dengan adanya teknologi ini, semua produk yang memungkinkan untuk diolah kembali itu dapat diolah kembali untuk meminimalisir kerugian dan meningkatkan efisiensi keuntungan. Berikutnya, peningkatan kesempatan kerja terutama bagi warga lokal. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya pekerjaan atau produk yang akan kita hasilkan, maka semakin kita akan membutuhkan yang namanya sumber daya manusia. Dengan meningkatnya kebutuhan sumber daya manusia, maka lapangan pekerjaan akan tersedia bagi warga-warga baik lokal maupun luar, tergantung dengan kompetensi yang dimiliki oleh sumber dayanya. Dan yang terakhir itu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Topik pembahasan berikutnya adalah alat dan mesin teknologi agroindustri. Untuk alat dan mesin kita bedakan menjadi 3, yaitu manual, mekanis, dan otomatis. Untuk alat dan mesin yang manual, yaitu mesin dan peralatan yang digunakan untuk suatu kegiatan pertanian atau suatu proses produksi dengan tangan atau sumber daya manusia sebagai pelaksana utamanya. Namun, pada tahap kedua yaitu mekanis, yaitu alat dan mesin yang digunakan untuk keperluan tertentu yang bersifat semi otomatis. Namun masih memerlukan tenaga manusia. Dan yang ketiga itu adalah otomatis, yaitu alat dan mesin yang secara otomatis dilakukan oleh sistem. Secara full otomatis, tenaga manusia hanya digunakan sebagai tenaga pengkontrol saja untuk sebagai pengawasan kinerja terhadap suatu produksi. Untuk contoh sendiri, peralatan dan mesin secara manual, itu dapat kita lihat seperti pengolahan tanah yang menggunakan cangkul, itu masih menggunakan yang namanya manual. Kemudian pengolahan tanah yang dengan mesin penggarap tanah seperti John Deere, itu dengan mesin tapi masih menggunakan tenaga manusia. Nah, untuk yang otomatis kita ambil contohnya seperti pengolahan CPO, mulai dari loading rem, penyortiran sampai dengan diolah menjadi CPO, semua menggunakan tenaga mesin.
Tidak ada yang namanya manusia mengangkat TBS, manusia yang mengangkat lori, tidak ada manusia yang namanya mengempres agar pengambilan CPO itu dapat dilakukan. Namun semuanya dilakukan oleh mesin. Hal ini dapat mempermudah dan manusia hanya sebagai penekan tombol dan pemberi perintah kerja. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya review dari pertemuan-pertemuan berikutnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.